Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja dimanapun kalian berada. Kembali lagi di podcast KKN KPM IAIN Langsa bersama saya Putri Anissa, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa. Nah, kali ini di podcast saya akan membahas tentang proses pembelajaran di sekolah setelah kondisi penurunan pandemi COVID-19. Nah, perubahan terjadi karena adanya ketidaksesuaian yang mengakibatkan dalam masyarakat. Keadaan yang terjadi memaksa masyarakat untuk mengubah kebiasaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diakibatkan perkembangan virus yang menyebar dengan cepat di seluruh dunia tanpa terkecuali. Pandemi virus COVID-19 telah melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, dengan berbagai dampak di sektor pemerintahan, termasuk di bidang pendidikan. Tentu saja, termasuk kegiatan belajar siswa di sekolah, dari taman kanak-kanak sampai mahasiswa, kegiatan belajar dilakukan daring. Pembelajaran dalam sistem daring merupakan sebuah solusi dari pemerintahan untuk menanggulangi penyebaran virus ini agar pendidikan tetap dapat berjalan. Namun, dalam pembelajaran daring ini juga berdampak pada berbagai aspek dalam perkuliahan mahasiswa. Pembelajaran daring ini memiliki dua hal yang berlawanan. Dampak positif dari pembelajaran daring ini yang pertama, dapat membantu baik dosen maupun mahasiswa untuk mulai mencegah dari penyebaran virus corona yang melanda Indonesia. Karena dengan pembelajaran jarak jauh akan meminimalisir interaksi secara fisik sehingga penyebaran bisa dicegah. Yang kedua, yaitu bisa menambah pengalaman kepada mahasiswa karena sebelumnya terbiasa dengan sistem pembelajaran luring dan berubah menjadi daring di mana tentu saja banyak perubahan yang terjadi dalam sistem pembelajaran yang dilakukan. Seperti untuk lebih mandiri dalam menambah materi sendiri dan lebih aktif lagi dalam mengikuti perkuliahan. Yang terakhir, yaitu perkuliahan dengan sistem daring sangat efisien untuk mahasiswa karena dengan sistem ini bisa dilakukan di mana saja. Sedangkan untuk dampak negatif dari sistem pembelajaran secara daring ini adalah yang pertama, pengguna media pembelajaran yang lebih sering untuk menatap layar secara langsung dan membuat mata lelah sehingga berpengaruh terhadap kondisi dari mahasiswa tersebut. Kedua, dengan pembelajaran sistem daring ini bisa juga menurunkan tingkat pemahaman dari mahasiswa karena belum atau sulit untuk menyerap materi dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan. Dan yang ketiga, yaitu keadaan dari mahasiswa yang berpengaruh terhadap kelancaran dari kegiatan perkuliahan ini, seperti jangkauan sinyal yang sulit untuk mahasiswa yang rumahnya berada di daerah yang minim sinyal atau pendalaman, sehingga membuatnya harus ekstra juga untuk mencari sinyal ke tempat lain untuk dapat mengikuti perkuliahan. Jadi, supaya untuk seluruh yang berkaitan dengan sistem pembelajaran daring ini adalah untuk lebih memperhatikan lagi keadaan dari semua mahasiswa agar sama-sama bisa terwujud sebuah keadaan perkuliahan yang kondusif. Praktik pembelajaran selama pandemi COVID-19 ini memang tidak ditiadakan di sekolah. Namun, praktik pembelajaran tetap dilaksanakan secara daring atau jarak jauh menggunakan beberapa aplikasi seperti Zoom. Aplikasi tersebut memudahkan guru untuk memonitoring pembelajaran selama pandemi. Karena diharapkan meskipun di rumah,
anak tetap melaksanakan kegiatan belajar dan guru mengajar, meskipun dilakukan dengan daring. Tujuan pembelajaran daring juga diharapkan supaya anak-anak tetap aktif belajar dan tidak ketinggalan materi. Sekian dari podcast saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.